Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, tabassumuka fi wajhi ahika shadaqatun. Segala puji bagi Allah yang Maha Perkasa, kuasa menciptakan alam semesta dengan tanda-tanda keesaannya, dan yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, sang reformasi dunia, tauladan yang baik, pemimpin yang adil dan bijaksana, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, di sore hari ini saya akan menceritakan tentang sosok Safinah. Di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat orang-orang yang menjadi rutinitasnya. Ada sebagian menjadi anggota keluarga dan ada sebagian menjadi pembantu, dan salah satunya adalah Safinah. Sahabat Rasul itu lahir di Arab dan asal nasabnya dari Persia. Beliau pernah bercerita nama aslinya adalah Qais, dan ketika ia bekerja bersama Rasulullah, dia memiliki nama baru, yaitu Safinah. Dulu Qais itu pernah menjadi budak Ummu Salamah, istri Rasulullah, dan ketika ia berstatus merdeka, ia tetap mengabdi kepada kediaman Rasulullah dan tetap menjadi pembantunya. Dan Safinah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kapal. Mengapa hal demikian? Dalam kitab Al-Mustadrak diceritakan dari Bani As'al, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpergian bersama para sahabat. Dan di tengah perjalanan itu, para sahabat merasa sangat kelelahan. Pundak dan bahu mereka sudah tidak sanggup untuk membawa barang-barang lagi. Dan pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Bentangkanlah kain itu," sabda beliau. Dan perintah itu ditunjukkan kepada Qais. Lalu Qais langsung menuruti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Lalu ia membentangkan kain itu yang sedari tadi ia genggam, lalu memasukkan semua barang-barang milik para sahabat dan mengikatnya dengan satu buntalan. Lalu ia membawanya. Dan ajaib, Qais tidak merasa kelelahan dengan semua itu. Dan para sahabat yang sedari tadi merasa kelelahan, mereka merasakan keterkejutan dengan peristiwa itu. Dan mulai saat itu, ketika aku membawa barang seberat 1 ekor unta, 2 ekor unta, bahkan sampai 5 ekor unta, aku tidak merasa kelelahan. Dan itu seperti mukjizat Rasulullah yang diberikan kepada Qais. Dan begitulah cara Rasulullah untuk menolong umatnya. Dan ada Alkisah lagi, masih terkait dengan kendaraan air. Pada saat itu ketika aku menaiki kapal, tiba-tiba kapal itu pecah. Safinah berkata, lalu ia terombang-ambing di ombak. Dengan sekuat tenaga, dia mengambil pecahan papan kapal tersebut. Dan dengan sisa-sisa kekuatannya, dia sampai di hutan belantara. Dan di hutan tersebut terdapat singa yang memutarinya. Dan Safinah terkejut akan singa itu. Lalu singa itu memasang gigi-gigi taringnya yang sangat tajam. Lalu Safinah berkata, "Aku ini bekas pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah Safinah berkata demikian, singa itu lebih jinak kepada Safinah dan menyentuh tubuh Safinah dengan bahunya, mengisyaratkan untuk menghantarkannya sampai menuju jalan pulang. Dan ketika ia sampai di tujuan, singa itu mengaum dengan sangat keras dan mengisyaratkan untuk berpamitan kepada Safinah.
Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.